semuanya pastinya harus selalu luar biasa, amin. Di hari Minggu ini kembali kita beribadah. Kita percaya kasih Tuhan selalu ada buat kita, amin. Kebaikannya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terkadang kita berpikir bahwa Tuhan tuh kadang kayak gak pernah jawab doa-doa kita. Tapi percayalah, ketika kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita sama Tuhan, Tuhan punya banyak cara buat menolong kita. Tuhan punya banyak cara buat menjawab doa-doa kita. Tapi apakah kita pernah berpikir bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan? Pada saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, segalanya berkat apapun Tuhan yang sudah Kau beri dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi untuk meninggikan Engkau Tuhan, menyembah Engkau, belajar untuk bernyanyi bagi-Mu Tuhan, melalui hati kami. Sujud hormat kami hanya kepada-Mu Tuhan. Berkenanlah Engkau Tuhan memberkati kami, pulihkanlah kami Tuhan, kuatkanlah kami, agar iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang
kebaikan-Mu tidak berubah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau nyanyi lebih lagi, kami mau nyanyi lebih lagi, menaikkan pujian hanya bagi-Mu Tuhan.
sulit buat kita mengerti. Tapi mari sama-sama kita belajar. Lebih lagi iman kita dihidupkan lebih lagi. Percayalah Tuhan itu selalu ada buat Anda dan saya. Saat ini kalau ada Bapak Ibu yang sedang sakit, percaya Tuhan sudah sembuhkan. Bapak Ibu yang berbeban berat, percayalah Tuhan selalu beri kelegaan. Tuhan selalu beri pengharapan. Tuhan selalu beri kekuatan buat kita semua. Jangan pernah ragu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapak mau mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ucapkan syukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita ketemu lagi. Dan hari ini kita akan belajar lagi tentang firman Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan itu adalah kekuatan, adalah hikmat buat kita menjalani hidup-hidup kita supaya bisa menjadi lebih baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Saat ini kami mau belajar tentang firman Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya hidup kami menjadi lebih baik, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dan kami juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita, ada damai sejahtera, pasti ada, karena kita adalah anak Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya jelas dong, anak-anak Tuhan itu sebenarnya istimewa banget. Sebab kita adalah ahli waris kerajaan surga. Sebab kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat disayang dengan Tuhan. Tuhan sayang sama saya dan juga saudara, tidak ada yang dibedakan. Tuhan sayang dengan semuanya. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar satu hal, yaitu sadar diri. Sadar diri. Kadang-kadang mungkin kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai anak, kita harus sadar diri siapa kita sebenarnya. Apakah peran kita sebagai seorang ibu? Apakah peran kita sebagai seorang karyawan? Apakah peran kita sebagai seorang pelayan Tuhan di gereja? Atau mungkin kita sebagai istri ataupun peran kita sebagai anak. Kita harus sadar diri siapa diri kita sebenarnya. Dan ternyata saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan yang sudah diberikan sesuatu yang spesial, yaitu orang yang bisa membawa dampak kepada orang lain. Jadi untuk melakukan hal itu kita harus sadar diri siapa kita. Sedang kita itu siapa sih? Yuk kita baca sama-sama teman-teman, kita buka di dalam Matius 5. Kita baca sama-sama ya, dari ayat yang ke-13. 3, 2, 1. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lanjut, ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita ulangi ayat 14 ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Kita sadar diri bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Tapi stop dulu, bukan hanya kita sampai di situ. Kita juga harus sadar diri kalau kita sudah melakukannya, itu bukan untuk kita dimuliakan saudara. Tapi semua itu kita lakukan untuk memuliakan Bapa di surga. Nah, saat ini kita akan belajar sebenarnya di mana sih? Apakah kita harus rajin aktif melayani di gereja? Atau mungkin kita harus berdoa di depan orang banyak supaya kelihatan semua orang, atau kayak gimana? Sebenarnya kayak gimana sih caranya? Simple banget. Komunitas pertama yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan bikin supaya kita menjadi garam dan terang adalah di dalam rumah sendiri. Di rumah sendiri. Catat, di rumah sendiri. Yaitu komunitas keluarga. Apa peran saudara dan saya sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu di dalam rumah, di dalam keluarga? Yang pertama, komunitas pertama yang kita harus sadar diri untuk melakukannya adalah di dalam keluarga. Sadar bahwa yang pertama bukan gereja. Yang pertama adalah rumah sendiri, keluarga. Kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Ketika kita melayani di luar, melayani banyak orang, mungkin terkesan hebat, terkesan pelayanannya luar biasa banget.
Tapi kalau apa yang kita perkatakan di luar, apa yang kita lakukan kepada orang lain berbeda dan berbalik dengan apa yang kita lakukan di rumah. Oh Tuhan, tolong kita saat ini sadar diri. Come on. Kita harus memulai segala sesuatu yang kita lakukan untuk menjadi garam dan terang itu bukan di luar, tapi dalam rumah. Bukan berarti melayani di luar itu menjamin hidup kita lebih baik dari orang lain. Tapi yang menjadi saksi pertama, menjadi jemaat pertama, menjadi orang yang pertama kita layani adalah keluarga sendiri. Kalau kita berhasil melakukannya di dalam rumah, kita menjadi berkat di dalam rumah, maka kita akan menjadi berkat di luar. Itu sudah bonus. Oke, pertama catat di dalam komunitas keluarga. Yang kedua, yaitu komunitas yang Tuhan percayakan di mana kita sekolah, di mana kita kuliah, dan di mana kita bekerja. Kok gitu sih? Loh, kita dari hari Senin katakanlah sampai Jumat kita sekolah. Senin sampai Jumat kita kuliah. Senin sampai Jumat kita bekerja di kantor. Itu komunitas kedua yang Tuhan percayakan supaya kita harus menjadi garam dan terang. Apakah kita sudah menjadi garam dan terang? Atau kita yang mengasingkan diri? Karena kita merasa, ih bosku galak, ih temanku itu ngeselin, teman-teman timku itu bukan orang-orang percaya, mendingan jauh-jauh. Atau seperti itu. Ayo, kita ubah gaya hidup kita. Sadar diri, teman-teman. Tuhan menempatkan kita dimanapun, di sekolah manapun, di tempat kampus manapun, di tempat kerja manapun. Ingat, kita adalah garam dan terang. Semua yang kita lakukan hanya untuk memuliakan Bapa di surga. Mungkin ada pertanyaan. Apakah pelayanan di gereja nggak penting? Apakah aktif di gereja tidak baik? Bukan soal itu juga. Tapi kita juga harus menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Di sekolah, katakanlah dalam tanda kutip sekolah negeri atau kampus negeri, jangan lihat kampus negeri, kampus swasta pun atau di tempat kerja pun mungkin kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak kita sukai, yang menurut kita ngeselin banget, yang menurut kita nggak menjadi berkat buat kita, yang membuat kita, saya ngapain sih mau ditempatkan di tempat seperti ini, yang ada hidupku tidak menjadi lebih baik karena dikelilingi orang-orang yang nggak benar, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mendatangkan sukacita, dikelilingi oleh orang-orang yang ada bikin hari-hariku jadi berat. Ingat saudara, hari ini kita belajar ngomong sama diri kita sendiri, sadar diri. Dimanapun saya ditempatkan saat ini untuk melakukan aktivitas harian, mau sekolah, mau kuliah, mau kerja, itu semua rencana Tuhan supaya saya jadi berkat, supaya saya jadi garam, supaya saya jadi terang. Ingatkan diri sendiri lagi, sadar diri. Saya adalah garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan saya. Yang ketiga, komunitas di mana yang Tuhan percayakan? Yaitu di dalam komunitas komsel, gereja, di mana kita bertumbuh. Ketika kita mengambil pelayanan di gereja, it's really good, sangat bagus. Karena kita sadar diri, kita juga harus menjadi berkat di gereja. Tapi ingat baik-baik, ketika kita melayani di gereja, ketika kita dipercayakan suatu pelayanan di gereja, ketika kita mengambil bagian dari gereja, itu adalah bonus. Itu adalah sebuah privilege atau katakanlah sebuah kehormatan untuk kita bisa melayani Tuhan.
untuk kita bisa mengambil bagian penting di dalam pelayanan gereja. Tapi kita juga harus ingat, katakan kepada diri kita, sadar diri. Kita adalah terang, kita adalah garam, kita adalah pelayan Tuhan yang tujuannya hanya untuk memuliakan Bapa di surga. Katakan sama-sama, memuliakan Bapa di surga. Bukan untuk dipuji-puji, bukan untuk dikasih sebuah pujian atau sebuah reward. No, kita harus jelas dan sadar diri. Kita dipercayakan Tuhan untuk menjadi garam, untuk menjadi terang. Tujuannya hanya untuk memuliakan Bapa di surga. Sebuah firman Tuhan yang simpel. Kita harus berkaca, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar melakukan semua itu dengan sadar diri? Kita melakukan semua aktivitas kita harian dari bangun pagi sampai tidur, bangun pagi lagi sampai tidur. Apakah kita melakukan semua aktivitas dan rutinitas itu dengan sadar diri bahwa kita adalah garam dan terang, dan kita adalah garam dan terang yang dipercayakan hanya untuk memuliakan Bapa di surga. Catat, ini hal penting. Hari-hari ini adalah jahat, saudara. Hari-hari ini, seperti firman Tuhan mengatakan di akhir zaman itu, orang-orang haus akan kekuasaan. Tidak peduli lagi mau saudara, kayak mau keluarga, kayak mau teman dekat, mau apa. Ini sudah semakin nyata bahwa orang-orang itu semakin mengejar untuk keuntungan diri sendiri, untuk posisi diri sendiri, untuk kemewahan diri sendiri. Tapi ayo, saudara, jemaat Victory yang berkemenangan di dalam Tuhan. Di hari-hari yang makin jahat ini, kita harus alarm diri kita sendiri. Alarm itu kan kita bunyiin ya, supaya mengingatkan kita. Kita remind, kita ingatkan diri kita sendiri. Kita harus terus mengalarm diri kita sendiri. Yes, saya adalah anak Tuhan. Yes, saya adalah terang dunia. Yes, saya adalah garam dunia. Tapi Tuhan, kita harus sadar diri. Kita harus setiap hari minta Roh Kudus menolong kita. Supaya kita sadar diri bahwa kita melakukan semua itu semata-mata hanya untuk memuliakan Bapa di surga. Teman-teman, mungkin tanpa kita sadari, kita selama ini tanpa kita sadari kita sudah mengambil bagian yang sebab kebagian kita. Dalam arti mengambil bagian apa? Mengambil bagian yang arti adalah yang kita kejar, yang untuk menguntungkan diri sendiri, ataupun kita melakukan hal itu supaya saya lebih terkenal, atau mungkin saya lebih dikenal banyak orang, saya supaya bisa mendapatkan posisi yang bagus di kerjaan, saya bisa mendapat sesuatu yang lebih baik, tapi dengan cara yang tidak benar. Itu kita bukan menjadi garam dan terang, saudara. Itu yang ada kita menjadi batu sandungan. Kembali lagi kita bertanya kepada diri kita sendiri. Setiap hari tidak ada salahnya kita bertobat setiap hari. Kita berubah setiap hari. Kita minta ampun setiap hari. Dan kita mau hidup kita diubahkan setiap hari untuk semakin serupa dengan Kristus, serupa dengan Yesus. Untuk melakukan segala sesuatunya benar-benar hanya untuk memuliakan Bapa di surga. Saya yakin tanpa kita sadari apa yang kita dapatkan saat ini. Kepercayaan-kepercayaan, pelayanan di gereja, pekerjaan di kantor, prestasi di sekolah, ataupun di dalam keluarga, pujian dan lain sebagainya. Saudara-saudara, itu adalah bonus yang Tuhan percayakan. Kalau kita melakukan semua itu hanya untuk memuliakan Bapa di surga. Percayalah bahwa hidup kita tidak akan sia-sia kalau kita sadar diri kita adalah garam dan terang dunia, yang tujuannya hanya untuk memuliakan Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin.
Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami harus sadar diri Tuhan bahwa kami mau diubahkan setiap hari, kami mau dipakai Tuhan setiap hari dimanapun kami berada, di komunitas manapun kami berada, supaya kami bisa menjadi berkat, kami bisa menjadi garam dan terang dunia, dan kami sadar diri bahwa kami melakukan semua itu hanya untuk memuliakan Engkau, hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan hanya untuk memuliakan Bapa di surga. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya di hari-hari yang jahat ini, di dalam situasi apapun saat ini, kami ingat firman Tuhan bahwa saya adalah garam dan terang dunia yang memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.